Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana keadaannya? Sehat-sehat semua? Sehat Pak. Baik, terima kasih. Semoga nanti kegiatan kita yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan sukses. Dan sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyerahkan diri kita dulu kepada Tuhan yang Maha Esa dan yang memimpin kita dalam doa. Saya percayakan kepada anak kami John. Kepada anak kami John kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih John. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk pada materi yang kita akan sajikan hari ini, sekilas saya ingatkan kembali materi yang telah Anda pelajari pada minggu lalu. Ya, materi kemarin itu adalah tentang materi struktur bangunan. Ya. Pada materi sebelumnya itu, apakah ada anak kami yang masih ingat inti-inti saja yang sudah Anda pelajari di struktur bangunan kemarin? Silakan, siapa anak kami yang bisa, yang masih ingat? Kemarin kan ada kita pelajari struktur bangunan terbagi dua. Ya, apa itu? Ini Pak, Oh, Indah, silakan. struktur bangunan salah satunya yaitu kolom dan pondasi. Ya, bagus. Ya. Yang lain ada? Saya, Pak. Feni, silakan Feni. Ya, struktur bangunan ini kan ada terbagi dua, Pak. Menurut pemahaman saya kemarin, Iya, itu ada struktur atas dan struktur bawah. Terima Iya. kasih. Oh, betul. Masih ada lagi? Masih Pak. Nah, Struktur bangunan itu terbagi dua Pak. Bangunan atas, bangunan bawah. iya. Bagus. Baik, terima kasih. Ini sudah semua jawaban sudah betul, dan saya ulas kembali bahwa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu itu adalah mengenai struktur bangunan. Ada terbagi dua, yaitu struktur bawah dan struktur atas, di mana struktur bawahnya adalah termasuk pondasi. Ya, pondasi itu terbagi-bagi lagi, ada pondasi menerus, ada pondasi yang memakai tiang panjang, dan pondasi atau struktur atas, ya, itu termasuk itu adalah tiang kolom, termasuk ring bulk dan plat. Ya, ada tiga. Ya. Penting kesimpulannya di sini, berarti yang dikatakan struktur bawah berarti berada di bawah tanah. Ya. Sementara kalau dikatakan struktur atas adalah berada di atas permukaan tanah. Itu dulu sekilas inti materi yang kita atau yang sudah pelajari minggu lalu, dan sekarang kita akan masuk pada materi yaitu struktur dinding. Ya, struktur dinding. Dan saya tanya, dengan kita mempelajari struktur dinding sekarang dengan kaitannya dari materi sebelumnya struktur bangunan, apa hubungannya? Kenapa kita mempelajari struktur dinding hari ini? Siapa yang bisa menanggapi? Apa hubungannya? Karena dinding itu Pak bagian dari bangunan. Ya, betul. Siapa lagi? Nah, kalau hanya itu yang bisa menjawab, maka itu sudah saya anggap betul. Kita sempurnakan kaitan materi sebelumnya dengan materi yang kita pelajari hari ini, itu karena pada materi sebelumnya kita akan membahas tentang struktur bangunan, yaitu bangunan bawah dan bangunan atas.
dan di komponen itu ya, ada tergolong konstruksi dinding itu terdapat di bangunan atas. Berarti bangunan atas termasuk tadi dinding yang sejajar dengan tiang kolom. Sehingga yang kita pelajari hari ini ya lanjutan daripada materi sebelumnya. Dan sebelum dulu kita teruskan materi ini, maka saya bagi dulu kelompok anak-anak kami atau anak-anak saya ya menjadi 2 kelompok. Ada nanti gambar yang kita amati, ya, di situ nanti perlu diamati betul-betul. Nanti yang satu kelompok nanti ya mengamati masalah-masalah yang telah dilihat, ya, mencari masalah atau membuat masalah-masalah yang telah diamati nanti pada saat saya tampilkan. Kemudian pada kelompok 2 nanti ya mencari solusi dari masalah yang terdapat nanti di tampilan yang saya tampilkan, misalnya pada kedapatan pada dinding bangunan. Baik, ya saya tayangkan, sabar dulu anak-anak. Biar saya screen dulu ya. Bagaimana, jelas anak-anak? Sangat jelas. Nah, ini ada satu permasalahan ya tentang dinding dari batu bata. Ini terjadi keretakan. Nah, kelompok 1 nanti di sini ya mencari permasalahan kenapa ini apa yang terjadi di dinding ini. Ini yang kerja kelompok 1. Kemudian kelompok 2 nanti ya mencari solusi bagaimana penanggulangan atau bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau misalnya dinding itu terjadi keretakan. Itu gambar pertama ya. Kemudian masuk kita, nah ini gambar kedua ya. Gambar kedua silakan anak kami amati sehingga nanti bisa ditanggapi melalui nanti tugas kelompok. Ini ada keretakan di bawah apa? Di bawah bangunan ini. Jadi berbentuk lingkaran dia. Kenapa bisa terjadi keretakan di bawah itu? Kemudian satu lagi tadi saya lihat ini khusus dulu batu bata dulu karena itu yang kita pelajari hari ini. Nah ini bisa jelas apa gambarnya? Yang putih itu. Ada lagi di apa di gorong-gorong itu, jembatan itu. Ada lagi kelihatan di situ ada juga dipakai batu bata. Ya, apa yang terjadi di sana. Nah itulah ada 3 jenis masalah dinding yang dipasang atau yang dipakai melalui bahan dari batu bata merah. Nah untuk itu apa yang sudah Anda amati pada gambar di atas, maka saya tugaskan Anda per kelompok. Kelompok pertama ya, anak kami Dodi, Penizaro, Sipurlinus, Gres, dan kelompok kedua Nodi, Indah, John, dan Agus. Nah untuk mengerjakan ini kita kerjakan sekarang dan saya tunggu nanti sekitar 10 menit baru nanti saya tanya yang sudah siap silakan presentasikan atau berikan tanggapan ya pada hasil yang sudah dikerjakan. Demikian saya kasih waktu untuk anak-anak kami untuk mengerjakan selama 10 menit. Bagaimana anak kami, masih semangat kan? Semangat? Semangat. Terima kasih.
Berarti kalau masih semangat, berarti tugas yang saya kasih atau Bapak kasih bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang Bapak tentukan tadi. Ya, masing-masing kelompok itu yang saya sebutkan tadi, silakan kerjasama sehingga nanti bisa mendapat hasil yang memuaskan. Bukan dalam arti ini hasilnya sudah benar, tapi kita harus memberikan suatu tanggapan, baru nanti kita bahas bersama-sama setelah hasilnya sudah ada. Nah, saya Bapak tunggu selama kurang lebih 10 menit, baru nanti kita berikan tanggapan atau hasil daripada diskusi Anda. Nah, saya kasih dulu apa petunjuk tadi. Itu kelompok satu tadi mencari apa masalah yang sudah diamati dan kenapa terjadi masalah atau keretakan seperti itu. Kemudian kelompok dua tadi ya mencari solusi dengan terjadinya keretakan itu atau masalah di suatu bangunan itu, apa solusinya, itu nanti pekerjaan kelompok dua. Ya. Jangan takut ya, untuk mengerjakan atau menyajikan nanti hasil kelompoknya, dicoba dulu, ya nanti bisa kita kerjasama kembali untuk ya menyimpulkan. Jadi waktunya tinggal 4 menit lagi. Dan kalau ada yang sudah siap, boleh disajikan, ditanggapi. Ya, nah kami jangan takut ya memberikan pendapat, coba dulu ya. Nanti hasilnya kalau memang apa kita simpulkan bersama. Atau merasa sulit anak-anak, bisa dikerjakan kan? Bisa, Bukan, Pak. ya, bukan harus apa, harus benar kan? Kita coba dulu. Salah benar itu nanti itu kita bersama yang menyimpulkan. Nah, Indah. Oh, izin Indah, silakan.
Gimana, Nodi? Nodi ini udah berpengalaman nih. Ada pengetahuan tentang itu. Sedikit lah, sedikit ada kan? Siap, Pak. Nah, oke. Berarti pertanyaan yang Bapak kasih tadi sudah jelas kan? Bisa dipahami kan? Bisa Pak, Cara mengajarkan, oh ya. Oke, terima kasih. Saya akan menceritakan kepada teman-teman Ya, buat cara semangat ya. Ini sedang dikerjakan ini Pak. Ya, ini akan diberitahukan dikerjakan. Filmora 9 Video Editor strip free download for Windows ataupun Mac ya teman-teman. Ataupun teman-teman bisa di bagian search ini langsung mengunjungi websitenya yaitu Filmora. Ya. Atau ada yang bisa menayangkan video sama kita untuk menyelesaikan apanya ini? Yang apalah, yang bisa mendekati masalah yang sudah kita amati tadi. Bagaimana caranya? Langsung ke halaman Kenapa terjadi demikian? Oke, di sini kalau menggunakan yang sistem pencarian ini melalui Google, teman-teman langsung klik saja Filmora 9 Video Editor, otomatis langsung menuju ke halaman website tersebut. Di sini sedikit perbedaan kalau menggunakan sistem pencarian Filmora. Izin Pak, bisa share materinya tadi. Ini masih ada sedikit sambil kami Oke, diskusi. silakan Feni, silakan. Maksudnya enggak, materinya dari Bapak tadi kan share scan balik. Kan biarkan masih ada yang kekurangan paham ini pemahaman tentang apa tadi langkah-langkah. Oh ya, oke. Taruh ya. Khusus untuk macOS seperti ini. Oke. Ini misalnya saya menggunakan Windows ya. Ini baik Windows 7, Windows 8. Mana dari awal tadi ya, ini. Iya. Nah ini, kan ada di situ apa yang terjadi di situ kan? Iya, yang terjadi. Kemudian khusus batu bata ini ya. Oh. Nah, itu lagi. Iya, betul Pak. Nah, udah. Nah, ini lagi. Ada opsi juga di bagian download. Ya kan? Nampak Ya, kan? Nah, bisa dilihat. Ya Pak. Nah, kemudian satu lagi kalau tidak salah, ini. Nah, Iya. nah, terus ini terakhir. Ya. Ya Pak. Ya. Bagaimana, sudah bisa diamati Pak? Sudah Pak. Feni ya, oke. Iya. Saya stop screen-nya. Ya boleh Pak. Boleh ini stop. Kami bahas dulu Pak ya. Oke. Karena kita ingin menggunakan secara gratis tanpa kita bayar ya. Berapa menit lagi sih Bapak tunggu? 5 menit lagi Pak. Ini sedang. Oke, silakan kerjakan. Yang penting ada hasilnya. Mau benar atau salah itu nanti kita yang menyimpulkan bersama. Iya Pak. Oke, saya close. Kebetulan karena saya udah download, langsung saja Ini kita biar kami izin Pak ya, kami cari ini kerjakan juga sambil cari bahannya yang apa ini ya. Ya, tidak masalah, silakan. Ya. ada opsi control. Saling kerjasama ya. Iya Pak. Ya. Supaya sama-sama tahu nanti bagaimana cara mengerjakannya.
Nah, untuk meringan kerjasama kelompok 2 nanti, ya, untuk mencari solusi itu berarti Anda lakukan atau buat solusi supaya nanti pada bangunan yang telah terjadi masalah itu atau keretakan itu bisa tidak terjadi lagi itu pada bangunan seterusnya. Nah, berarti dengan Anda menjawab itu berarti sudah ada solusinya di situ. Dengan cara apa kita mencari solusinya sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang sudah pernah kita amati. Bagaimana anak-anak? Ada salah satu yang sudah siap? Saya masih belum, masih cari-cari sumber. Kalau ada yang lain, silakan. Ya, kelompok yang lain lah. Kelompok lain di luar Venizaro. Atau kelompok di Venizaro kalau ada anak yang sudah siap. Kasih aja jawaban lah. Yang penting ada tanggapan kan. Biar enggak monoton kita. Enggak kaku. Kelompok Oh, 2 Kak. baik, silakan Indra. Silakan. Dari diskusi teman-teman ada satu yang kami amati, yaitu mengenai keretakan dalam terowongan pasangan batu itu diakibatkan karena memikul beban yang tidak sesuai dengan kekuatan pada terowongan batu merah tersebut. Itu Oke. saat ini. Oh, itu pertama. Iya. Kalau ada yang lain di kelompok ini, Indra, ada juga tanggapan, silakan bantu. Nah, itu tadi berarti terjadi keretakan di dinding itu, misalnya di terowongan itu karena ya terlalu berat bebannya dari atas, sehingga risikonya ya batu bata dinding inilah yang berakibat. Iya, ini Ya. izin Pak, boleh saya tanggapi? Silakan Vini. Ya, dari hasil diskusi kelompok kami yang telah kami laksanakan beberapa orang, maka ada beberapa pemahaman kami terkait dengan masalah itu dinding bangunan dan dinding terowongan maupun pasangan, yang penting dia pasangan batu bata terjadi keretakan. Ya. Itu pertama terjadi karena persoalan spesifikasi material. Betul. Jadi ya spesifikasi material termasuk spesifikasi batu bata, apakah sudah benar tadi di tempat percetakannya itu betul-betul matang pada saat di pembakaran ya, pada saat betul. prosesnya. Dan kemudian ada juga faktor material pengikat ya. Material pengikat itu termasuk material mortar, pembuatan mortar dari bahan mortar seperti pasir ya, kemudian semennya, kemudian dipicu juga kualitas airnya. Jadi kalau itu tidak kurang memenuhi ya, tidak memenuhi dari segi aspek bahannya, berarti itu akan terjadi permasalahan ke depan. Sekalipun kita lihat wajahnya sekarang setelah dipasang itu bagus. Yang terakhir aspek dari pelaksanaannya ya, dari pelaksanaan
itu pada saat pekerja pemasangan dinding batu bata tidak melalui spesifikasi teknis. Dalam hal Ya. ini adalah tidak memulai dengan pada saat melaksanakan tidak memenuhi prosedur, termasuk pada saat memasang batu bata tidak merendam ke dalam air. Karena kenapa? Itu pada saat memasang batu bata itu akan meresap itu semua air yang memang akan melekat dan itu tidak cukup, ya. Sehingga pada saat dipasang itu sebenarnya ini air yang sedikit yang ada di mortar tidak cukup untuk memenuhi kejenuhan daripada batu bata itu sendiri, yang akibatnya itu hubungan antara mortar atau spesi dengan batu bata itu terjadi kekeringan, jadi belum sempat menyatu dan mengikat, akhirnya sudah kering, sehingga sudah mulai dari awalnya terjadi rongga antara spesi dan dengan batu bata, pasangan batu bata lainnya. Jadi sehingga ketika terjadi beban sedikit saja, bahkan itu memikul beban sendiri saja pun itu akan terjadi keretakan di kemudian hari. Bahkan itu bisa terjadi juga di saat pelaksanaan pun itu bisa terjadi yang namanya kegagalan proyek atau kegagalan pekerjaan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Feni. Anda sudah bisa ya menjelaskan secara mendetail apa yang merupakan pertanyaan dari Bapak mengenai tugas yang dikerjakan oleh kelompok Anda. Itu sudah cukup bagus dan cukup mendetail. Ada alasan dan ada juga bagaimana cara menyelesaikan atau mencari solusi pada bangunan yang telah mengalami keretakan atau di dinding dari batu bata. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Itu dari ide teman-teman kelompok juga itu tadi Pak. Iya ya, termasuk berarti kelompok dua masih belum ada ya yang muncul. Kelompok kami itu kan aktif, jadi mereka juga mereka saja. Tapi saya lihat tadi si Indah dia sudah memberikan tanggapan, cuma dia ini menjawab ini pertanyaan di kelompok 1 dia. Indah tadi. Hampir seiring dengan apa yang dijelaskan si Feni tadi. Iya kan, ini kan ada yang menduklat kami tadi kan, ini kan teman kami ini Ansari, jadi dia terus memberikan masukan. Udah silakan biar enggak ini kita enggak ngantuk. Biar kita terfokus ya untuk pembelajaran hari ini. Karena ini kan pas di perencanaan jalan itu di terowongan itu kan udah jelas sekali siapa ini si Purna ini. Ya, kebetulan kan digunakan bahannya batu bata akhirnya. Tapi sampai masuk di batu bata. Ansari. Ya, sampai masuk di pembahasan batu bata kabur dia. Oh enggak, ini udah hadir Pak. Ya. Nah, gimana? Saya kira Pak, kalau tidak ada mungkin tadi udah kami diskusi dengan Mas Ansari. Ya, juga. Kalau ada ditambahkan Mas Ansari, boleh. Kelompok kita, terima kasih. Misalkan pemasangan batu bata. Ya. Mengenai masalah batu bata ada keretakan. Iya, tadi itu hampir sudah dijelaskan oleh. Iya. Baik, Mas Nizaru, Penny. Iya. Iya, sudah dijelaskan itu semua itu mulai sampai itu. Sama saya Pak, sama karena kita. Ya, baik. Jadi setuju dengan apa Purnaya, apa yang disampaikan kelompoknya si Feni ya? Ya, kami mengambil keputusan bersama-sama Pak. Iya, dan kalau misalnya keretakan ini itu, kalau misalnya ada juga pengaruh yang lain, apa saja pengaruhnya itu? Bisa berakibat di dinding. Jangan kita apa dulu pas dari dinding nih. Penurunan dasar Pak. Iya Pak, iya Pun. Penurunan tanah dasar mungkin di fondasi. Ya, betul. Awal atau terjadi penurunan. Iya. Akhirnya mengikut ke batu bata. Betul. Nah, yang lain yang bisa lagi menyempurnakan sudah pas itu. Ya, ini ada ya termasuk pembebanan Pak, itu pembebanan beban sendiri dan termasuk juga adalah beban luar
dan Ya. termasuk juga yang memikul beban. Jadi kalau misalnya ini ada ada 3 faktor yang bisa saya pahami, mungkin ada yang lain, itu ada faktor dari beban sendiri, mungkin akan terjadi keretakan ketika bawah slop juga itu mengalami penurunan atau pondasi tidak cukup, maka bisa mengakibatkan dinding terjadi keretakan. Ya. Dan kemudian beban dari luar yang dimaksud adalah termasuk beban misalnya terjadi kejadian misalnya pergeseran tanah atau gempa ya. Jadi itu saja bisa. Nah, jadi kira-kira Pak itu aja. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih penjelasan dari Feni. Ya, sudah sangat mendetail, dan kalau ada juga dari kelompok yang lain tidak tertutup kemungkinan, silakan berikan pendapat. Menurut Anda, silakan. John, gimana John? Masih ada semangat? Kayaknya si John saya lihat mengamati saja. Sepertinya John, Pak, ada yang mau dia tambahkan. Oh ya, ya ada ya. Silakan, Pak Ya, John. udah mulai apa dia? Mau ngomong kan? Tidak ada Pak untuk Oh ya. Berarti sudah apa ya? Sudah dipahami apa yang sudah kita bahas ini kan? Pak, boleh nambah Pak? Nah, silakan Dudi. Kalau menurut itu saya juga pernah lihat Pak waktu waktu tukang atau pekerja memasang bata atau memasang dinding itu Pak, Iya. itu ada kesalahan yang kadang mereka lakukan tanpa disengaja atau juga tanpa disadari, seperti membuka skor bantu. Betul. Ya, jadi akibatnya terjadi benturan terhadap dinding yang masih baru dipasang. Iya, betul-betul. Sehingga itu tanpa dilakukan perbaikan, itu efeknya juga mengakibatkan kerusakan, keretakan di kemudian hari. Mungkin saya pernah lihat Pak. Iya. Itu Pak, menurut saya Pak. Ya, baik. Bagus itu Dudi. Ya, terima kasih dulu penjelasannya. Saya sudah mendetail. Mungkin Dodi dia membandingkan dengan apa yang sudah dilihat selama ini ya, tentang masalah kerusakan dinding yang sudah pernah terjadi, dan itulah alasan dan solusinya. Terima kasih. Bagaimana, ada lagi pembahasan kita mengenai ke apa ini tugas kelompok ini? Nah, kalau tidak ada, mungkin kita kena mengejar waktu, karena waktu kita singkat ini hanya 3 jam pelajaran, dan sebentar lagi akan bergantian jam lagi Bapak Ibu guru yang lain. Maka kita hematkan waktu, kita akan teruskan materi kita pada hari ini. Dan materi yang kita pelajari pada hari ini akan lagi berkaitan dengan materi nanti pertemuan berikutnya ya. Karena yang kita pelajari hari ini adalah mengenai konstruksi dinding dari batu bata, sehingga batu bata hari ini kita bisa memahami apa itu batu bata dari yang terbuat dari tanah liat dan bagaimana manfaatnya dan apa fungsinya. Kita sudah nanti bisa memahami untuk hari ini, dan nanti untuk hari berikutnya nanti kita akan langsung melaksanakan. Ya, sehingga di situ nanti kita benarkan apa kelemahan yang telah kita lihat selama ini pada dinding-dinding yang mengalami keretakan. Nah, sekarang biar saya sharing dulu materi singkat kita pada hari ini. Nah, gimana, anak sudah bisa terlihat? Sudah Pak. Nah, inilah yang kita bahas hari ini mengenai konstruksi dinding, yaitu mengenai dinding bata. Ya, dinding bata ini kita khususkan untuk batu bata merah.
kalau untuk bahan dinding sebenarnya ada beberapa, termasuk dinding dari tako atau batu cetak, dan ada lagi apa lagi selain itu yang anak kami ketahui dulu selain dinding bata dan batako. Ada dinding partisi, Pak. Ada dinding apa tadi, Nudi? Partisi, Pak. Partisi itu kan terbuat dari mana itu? Bata hebel. Ada macam-macam, Pak. Iya, berarti itu semua adalah difungsikan sebagai dinding bangunan. Nah, yang kita bahas hari ini kita khususkan untuk dinding bata, ya, atau batu bata yang bersumber dari tanah liat yang dibuat oleh manusia, ya, yang sudah ada keterampilan di situ, sehingga kalau kita butuhkan sudah ada di lapangan atau di toko. Nah, di sini ya, kita akan memahami sedikit materi mengenai batu bata ini. Yang pertama adalah dinding bata merah terbuat dari tanah liat, lempung yang dibakar untuk dapat digunakan sebagai bahan bangunan yang aman. Maka pengolahannya harus memenuhi standar peraturan bahan bangunan Indonesia, ya, NI 3 dan NI 10, peraturan bata merah. Dinding dari pasangan bata dapat dibuat dengan ketebalan setengah batu. Ya. Pertama, digunakan untuk batu struktural. Dinding pengisian dari pasang bata setengah batu harus diperkuat dengan kolong praktis, slof, rolak, dan ring bal yang berfungsi untuk mengikat pasangan bata dan menyalurkan beban struktural pada bangunan agar tidak mengenai pasangan dinding bata tersebut. Pengerjaan dinding pasangan bata dan pelesterannya harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada, baik dari campuran pelesteran maupun teknik pengerjaan. Nah, pasangan dinding ini juga terbuat dari batu bata. Ada dua, ya, struktur dinding ini, ada non struktural dan ada juga struktural. Berarti non struktural adalah tidak membebani beban, sementara dinding struktural adalah membebani beban yang ada di atasnya. Berarti itulah yang kita bahas pada saat ini. Berarti kesimpulannya bukan hanya untuk sebagai mengindahkan bangunan dinding itu, dan bukan hanya sebagai pelindung, ada juga yang difungsikan untuk menahan, membantu beban-beban struktural bangunan yang ada di atasnya. Nah, untuk batu bata ini ada beberapa jenis, ya. Ada pasangan batu bata, ada batu bata utuh, ada batu bata setengah bata pemasangannya, ada batu bata 3/4 bata, ada pemasangan 1/4 bata. Nah, ada lagi yang lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan, ya. Nah, berarti pelaksanaan untuk penggunaan batu bata ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, ini sering kita gunakan ini batu setengah bata ini, ya. Ini sering kita gunakan itu pada persudutan bangunan, ya. Persudutan bangunan sehingga kelihatannya bisa kuat dan bisa rapi. Nah, kemudian untuk 3/4 itu sering kita gunakan di persilangan, ya. Persilangan. Ya. Kenapa bisa kita kalau gunakan di situ? Karena, ya, bentuk pemasangan seperti ini bisa mengikat kuat, ya, batu bata yang satu dengan batu bata yang lain. Berarti pengikat batu bata yang satu dengan yang lain itu apa namanya itu, anak-anak? Ya, betul, ya, spesi, ya, spesi. Lah, spesinya berapa ukurannya? Sesuai dengan apa dulu? Yang kita 42 sampai 3 cm. Ya, 1,5. Oh, 1,5. Ya, 1,5 sampai 2, jangan 2,2, ya. Kalau 2,5 itu lebih apa? Ya, paling maksimal itu 2,2 dan minimal adalah 1,5. Itu adalah pelekat daripada batu bata yang satu dengan
batu-bata yang lain. Nah ini yang harus kita perhatikan ya, supaya nanti pada bangunan yang akan kita bangun ya, atau pada batu-bata yang kita gunakan sebagai di bangunan nanti tidak mudah retak atau bisa tahan lama. Itu yang kita perhatikan, masalah spesiesnya, pengikatnya. Berarti itu biasanya kita lakukan atau kita gunakan adalah paling tidak ya 1:4. Ya 1:4 itu kalau misalnya apa? Bagaimana itu perbandingannya anak-anak? 1:4. Menurut anak bagaimana? 1 semen 4 pasir. Nah, 1 semen, 4 1 pasir, dan ditambah Air. 1 semen 4 pasir. Nah, tambah dengan air secukupnya. Iya kan? Nah, Ya, kemudian sebenarnya. nah, Pak, mau tanya Pak, apa? Silakan. itu yang 1 semen 4 pasir itu ukuran apanya Pak? Ya, tetap kalau misalnya kita bawakan ke apa? Ke tempat wadah yang lain, misalnya 1 ember, ya kan? Berarti Ya, Pak. ember yang sama, berarti 1 ember semen, berarti 4 ember pasir. Harus Oh, iya, Pak. harus ukuran yang sama, itu Kalau maksudnya. menggunakan yang sistem pencarian Nah, jangan kita gunakan misalnya 1 ember besar empat ember besar apa pasir, 1 ember kecil apa semen. Berarti tidak berbanding dia, Pak. Ya, tidak sesuai. Bagaimana, Nudi? Saya pernah lihat orang pakai skop saja Pak. Itu bagaimana Pak? Apanya? Orang kadang kalau tukang-tukang itu Pak, kalau kerja kan suka pakai apa ini Pak, skop saja Pak. Tinggal skop saja Iya. satu-satu gitu. Nah, sekarang itu sebenarnya di lapangan sekarang sudah berbeda, jauh kali berbeda dengan apa peraturan yang sebenarnya perbandingan itu. Kalau di lapangan itu ya kebanyakan spesies pengikat batu-bata ini sebenarnya ada 1:6 yang terjadi. Apalagi kalau mesin yang ini yang menggerakkan ya pencampuran semennya kan, berarti bisa saja 1:7, 1:6, sehingga ada risikonya kan. Nah, seperti apa yang kita amati tadi, berisiko. Berarti mungkin beberapa bulan kemudian dengan ada gangguan maka ya berakibat dinding itu bisa retak atau roboh. Bagaimana, Nudi? Bisa Ya, Pak. Bisa. pahami kan? Nah, kemudian kita teruskan lagi. Ya, kalau tidak ada kita teruskan. Ini masalah siarnya. Ya, kenapa harus ada ini batu setengah bata ini di atas tebal 1 bata penuh, ada 1/3 bata, ada setengah bata, dan ada bata-bata potongan yang lainnya. Kenapa harus ada itu? Kenapa tidak 1 bata saja semua? Kenapa harus ada potong-potongan kita pakai? Siapa yang bisa menanggapi itu? Menurut Anda bagaimana? Bisa ditanggapi? Kenapa kita perlukan bata setengah bata? Kenapa kita perlukan 3/4? Apa fungsinya itu? Ya, boleh izin Pak. Penny, ya, oke, silakan. Boleh saya tanggapi. Itu pemasangan bata itu dibuat berbentuk anak tangga sehingga dia memiliki hubungan yang selang-seling. Jadi sehingga kalau dia buat siarnya atau spesiesnya 1 garis dari atas ke bawah, maka ketika terjadi pergeseran atau perubahan maka hubungan batu bata dengan spesiesnya itu akan mudah terlepas. Betul. Ya, Betul. jadi demikian juga makanya pelaksanaannya itu di ujung terakhir itu pekerjaannya itu dibuat berbentuk anak tangga sehingga nanti sebagai tempat untuk melanjutkan pada pekerjaan berikutnya. Oke, betul. Ya, Pas. baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Benny, sudah jelas mendetail apa yang dijelaskan Benny tadi. Nah, itulah guna kenapa kita menggunakan ukuran batu bata, ada setengah bata, ada batu utuh, ada 1/4, ada 3/4, dan ada lagi jenis pemasangan batu bata yang lainnya. Kemudian kita sudah melihat ya beberapa macam pemasangan batu bata. Ini pemasangan batu bata dalam keadaan lurus dia, ya. Bukan bentuk sudut, bukan bentuk persilangan. Ya, ada juga bentuk persilangan. Kemudian yang terakhir nanti ya ada ini perhitungan bata. Ya, silakan nanti ikuti perhitungan bata ini. Kita coba-coba dulu. Kita hanya menghitung dalam luas persegi.
Berarti luas persegi itu satuannya dalam meter kuadrat. Berarti hanya satu bidang dia. Ya, berarti yang kita hitung di sini berapa jumlah batu bata dalam 1 meter persegi, ya, atau 1 meter kuadrat. Nah, setelah saya buat perhitungan, maka dalam 1 meter kuadrat itu 1 bidang batu bata, maka terdapat 66 bata dengan ukuran 22 panjang, 15 tebal dan 15 lebar dan 5 tebal. Ya, dengan ukuran 22 panjang, 15 lebar dan 5 tebal. Sehingga kita dapat di situ ya, 66 buah 1 bidang. Ya, berarti kalau misalnya 4 segi ya, atau volume batu bata kalau kita cari berarti 4 kali ini 66 itu jumlah batu bata dalam jumlah batu bata dalam 4 segi atau 4 bidang. Bagaimana menurut anak kami bisa nih dipahami atau bagaimana menurut apa? Apakah memang sudah pas apanya ini rumusnya ini? Sudah pas, Pak. Sudah pas, Pak. Kemudian ini nanti tugasan nanti untuk berikutnya saya akan ada nanti karena kita sudah membahas atau mencari berapa buah batu bata, ya buah saja kita dulu kita cari dalam 1 meter kuadrat atau 1 bidang, maka saya tugaskan Anda nanti untuk menghitung berapa batu bata kalau misalnya ada tipe rumah misalnya 4x3. 4x3 mulai dari ukurannya ya 1 meter 4 meter ya lebar 4x3 dan tingginya adalah 3 meter. Nah, dengan ruang itu maka bisa kita hitung berapa jumlah batu bata yang dibutuhkan dengan penyelesaian rumus atau penyelesaian jumlah batu bata yang kita akan sudah kerjakan hari ini. Nah, itu nanti tugas Anda untuk ke depan dan nanti kita akan bahas bersama dan saya Bapak periksa apakah memang Anda sudah mengerjakan ataupun bagaimana. Jadi situ nanti saya tahu bagaimana siapa anak-anak kami yang jujur mengerjakan tugas. Bukan masalah benar, tapi itu yang Bapak harapkan di situ adalah kejujuran. Kejujuran itu besar. Ya. Untuk apa pintar anak-anak kami kalau misalnya tidak ada kejujuran, tidak ada disiplin mengerjakan tugas. Nah, itu dulu tugas Anda nanti yang saya berikan dan silakan nanti kerjakan. Kalau sekarang dikerjakan sudah ada tugas kelompok tadi memerlukan waktu lama dan ini dikerjakan di rumah dan diserahkan nanti pada pertemuan berikutnya. Kemudian bagaimana waktu kita masih ada lagi? Katanya ini Pak, sudah ada guru yang mau masuk Pak. Apa nak? Sudah ada guru yang siap masuk Pak. Oh, sudah ada guru yang siap masuk ya. Boleh kita akhiri ya kalau gitu ya. Ya Pak. Baik, sebelum kita akhiri mungkin dari materi yang Anda pelajari hari ini atau yang Bapak sajikan mungkin ada sedikit kesimpulan yang tersimpan di memori Anda. Apa saja kesimpulan, apa saja inti-intinya yang sudah Anda pelajari, yang sudah Anda peroleh dari Bapak pada saat ini, ya, pada materi sudah Bapak sampaikan. Silakan, siapa yang menanggapi? Izin Pak. Ya, silakan Feni. Feni ini sering-sering apa ya? Iya Pak. Bagus. Jadi ini menjadi kesimpulan pada pertemuan kali ini pemahaman kami bersama kelompok kami dan juga pemahaman secara pribadi bahwasanya pertama pelaksanaan pekerjaan pemasangan dinding batu bata itu harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis. Ya, kedua dari segi pelaksanaan juga perlu diperhatikan agar betul-betul campurannya sebagai pengikat itu perlu
dibuat dengan teliti dan perlu pengawasan yang ketat dari tim perencana karena ini kebanyakan kasusnya ini sehingga terjadi keretakan-keretakan ke depan akibat terjadi beban atau goncangan-goncangan baik dari dalam maupun dari luar seperti gempa bumi dan mungkin juga beban angin termasuk yang memang kalau dia bangunan besar. Dan yang ketiga, perhitungan batu bata itu disesuaikan dengan ukuran batu bata sesuai dengan jenis bahannya yang ada saat ini. Itu dan keempat kami memperoleh bahwa jumlah batu bata yang dipakai dengan ukuran panjang 15, panjang 22, lebar 15 dan tebal 5 cm itu membutuhkan dalam 1 meter persegi atau 1 meter kuadrat itu membutuhkan sebanyak 60 buah batu bata. Kira-kira Pak, itu aja kesimpulan menurut pemahaman kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sudah mantap untuk Feni. Mungkin kalau ada tambahan juga bisa. Nah, kalau tidak ada, karena mengingat juga waktu kita akan berakhir, ada ibu guru yang berganti masuk, maka itulah kesimpulan pada hari ini. Dengan kita Anda sudah mempelajari materi mulai dari permasalahan tadi di batu bata sampai bagaimana cara mencari solusi dengan kita menyesuaikan dengan perbandingan yang sudah ada, sudah dengan peraturan, sehingga dalam hal itu nanti bisa terlaksana solusi atau terselesaikan solusi yang kita lihat sebelum ini. Nah, sehingga hasilnya nanti bangunan itu bisa dapat bertahan lama dia, tidak mudah rusak. Nah, mungkin demikianlah pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Dan untuk materi berikutnya nanti, tadi sudah Bapak ingatkan, karena teori yang kita bahas hari ini, maka untuk pertemuan berikut nanti kita akan langsung praktekkan bagaimana cara memasang batu bata dengan nanti menggunakan banyak hal yang kita siapkan, alat dan bahan, dan bagaimana prosedur pengerjaannya nanti, itu nanti pertemuan berikut kita bahas. Nah, demikian dulu. Terima kasih anak-anak kami. Apa dulu yang sudah Anda pelajari, mungkin sudah diterima dengan baik, dan mudah-mudahan tetap diingat dan disimpan dalam memori Anda, sehingga itu nanti menjadi bekal pengetahuan Anda untuk masa-masa yang akan datang. Nah, demikian, dan sebelum kita akhiri, maka saya minta untuk Nodi mewakili kita dalam doa sebelum kita akhiri. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, saya ajak kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Itu mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, demikian anak-anak. Terima kasih. Selamat jumpa di pertemuan berikutnya. Demikian. Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Pak.